Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rabe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Throne Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di slot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Giant yang bertemu dengan suku di lautan Point Utara, dan dia meminta bantuan kepada para suku itu untuk membantunya menembus badai dan membawanya ke tempat di mana Heart Thunder itu berada. Namun kali ini mereka memiliki syarat. Ya, tapi jika 500.000 pil sumber gas dewa saja itu terlalu sedikit buat kami. Berikan aku 1 juta pil sumber gas dewa, maka aku akan bersedia untuk mengantarkanmu, ucap dari para suku itu. Giant pun lalu mengangguk, dan tanpa ragu-ragu dia pun melemparkan sebuah cincin penyimpanan yang berisi 1 juta pil sumber gas dewa kepada pria itu. Dengan begini, ayo kita pergi, ucap dari pria itu yang menerima cincin penyimpanan dari saya. Tanpa memeriksa isi dalam cincin penyimpanan yang telah diberikan oleh Xiaoyan, lalu mereka pun pergi dari sana, dan Xiaoyan pun mengangguk. Kapalmu terlalu besar, lebih baik kamu naik kapal kami saja. Simpan saja kapalmu itu di sini sementara waktu. Jika kamu selamat dari sana, kami akan mengambilkannya kepadamu, ucap dari pria itu. Itu tidak perlu, jawab dari Xiaoyan. Detik-detik berikutnya, Ding Yue segera mengecilkan kapal interpinnya menjadi sangat kecil dan memasukkannya ke dalam botol kristal transparan. Wow, teknologi stick kuno. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi sekarang, ucap dari pria itu. Kemudian, Xiaoyan dan yang lainnya segera memasuki kapal pria itu. Kamu beruntung bertemu dengan Point Optimus. Jika saja kamu terus membunuh Point Optimus ini, aku rasa meskipun kapalmu itu sangat kuat, mungkin akan sangat susah untuk keluar dari badai super itu, ucap dari pria itu. Apakah ada badai super juga di sini? Tanya dari saya. Justru kita sedang berada di tengah-tengah badai super itu sekarang. Jawab dari pria itu. Xiaoyan pun terkejut mendengar itu, dan dia segera berbalik dan menoleh ke arah Ding Yue. Ding Yue pun hanya tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiaoyan kebingungan memandanginya. Benar-benar sangat stabil, ucap dari Xiaoyan. Pengalaman menjawab semuanya, jawab dari pria itu. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Heart Thunder ini? Jika kamu berkenan, bisakah kita berbicara, ucap dari saya. Heart Thunder ini kabarnya adalah salah satu dan asal muasal dunia. Heart Thunder juga sangat kuat. Dan Heart Thunder juga bisa menghancurkan semuanya yang ada di dunia ini, ucap dari pria itu. Berapa banyak orang yang pergi ke sana sebelum aku? Apakah mereka semua telah mati? Tanya dari saya. Mendengar itu, pria itu pun lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah mereka sudah mati atau tidak. Mungkin sudah ada sekitar 1.000 orang sebelum kamu datang ke sini, ucap dari pria itu. Sepertinya ini memang agak rumit, jawab dari saya. Tempat ini sangatlah berbahaya. Masih belum terlambat jika kamu ingin kembali dan membatalkan acara ini. Mengajar kekuatan memang sebuah hal yang sangat baik, tetapi jika itu sampai membuat kamu kehilangan nyawa, bukankah itu semuanya akan menjadi tidak berguna? Jawab dari pria itu. Baiklah, terima kasih atas saranmu itu, tetapi aku telah menghadapi banyak bahaya sejak aku kecil. Dan aku sudah melewati krisis hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah mempersiapkan semuanya. Jadi aku sangat yakin akan berhasil, jawab dari saya. Aku benar-benar tidak mengerti, meskipun aku tidak tahu kekuatan apa yang kamu capai. Tetapi aku ingin bertanya kepadamu, apa tujuan akhir dari kekuatan yang kamu incar itu? Padahal dengan kekuatan kamu saat ini, kamu mungkin tidak akan terkalahkan oleh semua orang yang berada di seluruh dunia tingkat menengah ke bawah. Mengapa kamu harus jauh-jauh pergi sampai ke sini untuk mengejar sesuatu kekuatan? Ucap dari pria itu lagi. Andai kamu adalah pendaki gunung, kamu tidak akan tahu seberapa tinggi gunung itu, dan kamu hanya bisa mengetahui gunung itu tinggi. Yang lainnya, ketika kamu sudah mendaki gunung yang pertama, mungkin kekuatan kamu tidak akan ada habisnya. Tetapi setiap orang yang memiliki jawaban
yang berbeda, singkatnya seperti itu, Lir. Skip. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Mungkin karena wilayah tempatmu ini tinggal terlalu rendah. Oh ya, nama aku adalah Chang Yuhua. Jika kamu bisa selamat setelah kamu pergi ke tempat tertanda berada, aku bisa memberikanmu petunjuk lainnya, ucap dari pria yang bernama Chang Yuhua. Kenapa tidak kamu beritahukan saja sekarang? Jawab dari Xiaoyan. Terlalu dini untukku sekarang. Aku akan menunggu kamu keluar dari alam bintang patah dulu hidup-hidup. Oh, jadi sekarang Xiaoyan akan pergi ke alam bintang patah untuk menemukan tanda. Berapa bulan telah berlalu dalam sekejap. Selama periode ini, beberapa badai super telah dilalui. Kita sudah hampir sampai, ucap dari Chang Yuhua. Setelah mendekati tempat ini, Chang Yuhua lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan laju kapal. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini saja dan berhati-hatilah di sana, ucap dari Chang Yuhua. Setelah berpamitan, Xiaoyan dan yang lainnya segera keluar dari kapal dan Ding Yue mengeluarkan kapal interpinnya lagi. Dan mulai sekarang perjalanan ini harus mengandalkan diri mereka sendiri. Kapal interpin pun perlahan melaju dan ketika mereka mendeteksi alam bintang patah, terdengar sebuah ledakan. Ternyata petir hitam itu langsung menghantam kapal interpin. Petir hitam itu membordar-bardir perlindungan kapal interpin seketika. Dan perlindungan ini langsung hancur terkenanya. Karena yang tersisa terus menyapu kapal interpin, serangan ini membentuk sebuah lubang di kapal interpin. Ini sudah sangat jelas bahwa petir hitam ini bahkan lebih kuat daripada badai super. Ding Yue, naikkan kecepatan kapal ini, ucap dari saya. Ding Yue pun segera mengangguk. Dan tanpa banyak waktu untuk berpikir, Ding Yue pun langsung menaikkan kecepatan kapal secara menyeluruh. Saat Xiaoyan melihat sekelilingnya, tempat ini dipenuhi dengan puing-puing di mana-mana. Seolah-olah tampak seperti kuburan massal dan di seluruh lautan poin ini. Hati-hati, ucap dari Leiji. Dia melihat petir hitam sedang melesat ke arah mereka. Terbuar, Leiji pun segera mengangkat telapak tangannya. Dan beberapa petir keluar dari tubuhnya. Lalu petir-petir itu bertarung melawan petir hitam. Buah, dadedok. Gelombang energi pun segera menyapu. Xiaoyan langsung buru-buru mengeluarkan sumber gasnya untuk melindungi kapal interpin dari gelombang energi yang sangat melonjak itu. Seluruh ruangan kapal pun bergetar. Xiaoyan segera meminta semua orang untuk keluar dan Ding Yue pun segera memasukkan lagi kapal interpinnya ke dalam botol. Setelah itu si Jinghui dan Ding Yue segera bersembunyi di cincin penyimpanan Xiaoyan. Jadi hanya Xiaoyan dan Leiji saja yang memasuki wilayah Heart Thunder ini. Dengan adanya Leiji, Xiaoyan pun tidak terlalu khawatir dengan petir hitam itu. Leiji lalu melihat untaian petir hitam di depannya. Dia pun menjadi gelisah tetapi juga menunjukkan rasa amarah. Setelah itu Leiji pun lalu berkata, "Ayo cepat kita pergi," ucap dari Leiji. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk dan keduanya segera melesat. Beberapa hari kemudian Leiji dan juga Xiaoyan pun bersembunyi di sebuah gua. Mereka beristirahat untuk sejenak. Yang paling penting saat ini adalah menganalisa kondisi dan situasinya tempat ini. Terbuar, petir yang kuat pun terkadang meledak di langit. Setelah Xiaoyan dan juga Leiji masuk ke dalam gua, mereka menemukan bahwa mereka bukanlah satu-satunya yang masuk ke dalam tempat ini. Xiaoyan menemukan banyak sosok di sini, tetapi Xiaoyan memilih untuk menyembunyikan auranya. Jadi tidak ada yang bisa memperhatikan mereka saat ini. Xiaoyan dan juga Leiji menuju ke area yang lebih dalam lagi. Ketika mereka mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, mereka menemukan bahwa langit di atas sini sudah tertutup oleh lapisan awan petir yang sangat tebal dan langit pun menjadi gelap. Sekarang ada lebih banyak petir hitam di sini. Jika kita bergerak sembarangan, kita pasti akan hancur berkeping-keping oleh petir hitam itu. Kita harus menemukan jalan yang aman, ucap dari Xiaoyan. Leiji melihat petir hitam yang sudah dijinakkan di telapak tangannya kali ini. Dan juga Leiji pun langsung menelai untaian petir hitam itu. Detik-detik berikutnya, Leiji langsung melesat. Dan ketika dia berada di bawah awan yang gelap, dia ingin tahu apakah tebakannya ini benar atau salah.
ter, buah, buah, dedor, dedor, dedor. Petir-petir itu menyambar dengan sangat gila-gilaan, tetapi tidak ada satupun petir yang menyambar tubuh Lazy kali ini. Kemudian Lazy pun menangkap petir hitam yang menyambarnya dan memberikannya kepada Xiaoyan. Sepertinya tebakanku benar. Dengan menjadi bagian mereka, maka kita akan bisa masuk ke area yang lebih dalam lagi, ucap dari Lazy. Lazy sepertinya sangat mampu menahan kekuatan petir hitam di tubuhnya. Tetapi dengan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini, mungkin itu akan sangat cukup sulit untuk melakukannya. Jika kamu tidak bisa menjinakkan petir hitam ini, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan Heart Thunder, ucap dari Lazy. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dan Xiaoyan sudah tidak ragu-ragu lagi. Kemudian Xiaoyan langsung menelan petir hitam itu. Klekter, buar. Petir hitam ini mengalir sembarangan di tubuh Xiaoyan. Dan tentu saja ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat kesakitan. Kekuatan penghancurnya sangatlah kuat, ucap dari Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak menyerah sampai di situ saja. Proses penjinakan ini berlangsung berhari-hari. Dan setelah Xiaoyan berhasil menjinakkan satu petir, Lazy sudah tidak membiarkan Xiaoyan untuk berangkat. Tetapi Lazy malah menangkap petir lainnya dan diberikan lagi kepada Xiaoyan. Bahkan Lazy dan Xiaoyan terus melakukan ini sampai petir hitam yang ke-10. Tetapi Xiaoyan tidak mengeluh, karena penjinakan atau pemurnian ini juga membuat kekuatan fisik Xiaoyan meningkat cukup pesat. 10 petir hitam ini sudah masuk ke dalam lautan petir milik Xiaoyan. Sekarang kita sudah bisa berangkat, tetapi jangan berhenti menyempurnakan petir hitam ini. Cobalah untuk terus menjinakkan petir hitam ini sebanyak mungkin dalam perjalanan kita. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan Heart Thunder pada akhirnya, kamu harus menggunakan cara ini untuk meningkatkan kekuatan fisikmu. Ini pasti akan sangat berguna bagimu, ucap dari Lazy. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan mereka dan bergegas menuju area yang lebih dalam lagi. Cahaya petir terus mengalir, tetapi tidak ada petir hitam yang membordar-bardir mereka lagi. Seolah-olah pada saat ini mereka juga telah menjadi bagian dari petir-petir hitam tersebut. Namun tidak jauh dari mereka ada pusaran awan hitam yang sangat besar, di mana ada cahaya petir yang tidak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dengan sangat gila-gilaan. Badai petir, ucap dari Lazy saat melihat itu. Xiaoyan dan juga Lazy lalu mendekati area itu. Tetapi pada saat Xiaoyan dan Lazy menemukan atau memasuki sebuah tempat, ada beberapa sosok cahaya yang muncul. Dan mereka juga bergegas menuju area ini. Ketika mereka melihat sosok-sosok ini, Xiaoyan juga sedikit terkejut. Tanpa diduga, ada orang lain yang telah datang ke sini pada saat yang sama. Sosok yang dipimpin oleh kelompok orang ini juga menoleh dan melihat ke arah Xiaoyan dan juga Lazy. Setelah Xiaoyan datang ke sini, Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyembunyikan auranya, karena Xiaoyan tidak menyangka akan ada orang di dalam sini. Saat Xiaoyan melihat mereka, bisa diperkirakan bahwa mereka juga menggunakan metode yang sama dengan Xiaoyan untuk mencapai tempat ini. Dan ada aura petir hitam di tubuh mereka juga. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mendapatkan Heart Thunder-nya dan ternyata ada orang lain yang sudah mencapai tempat itu dan bahkan bareng sama Xiaoyan, dan bahkan mereka juga menggunakan cara yang sama memurnikan petir hitam di tubuh mereka. Mohon maaf juga bukan karena gua durasinya dikurang-kurang, tapi emang harusnya kan hari Minggu libur, jadi skripnya kurang. Jadi ya udah nanti hari Senin insya Allah gua perpanjang durasinya gitu ya. Ini karena biar gua nggak upload, misalkan nanti gua nggak upload bang, masa nggak upload lagi gitu, jadi gua upload aja gitu ya. Nantikan video gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah. Kayaknya gue agak bindeng mau sakit nih dari tadi pagi ya. Assalamualaikum. Dadah.